Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Eka Saputra dari Prodi Program Magister Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam. Guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam tahun ajaran semester Gansal tahun 2025-2026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Fungsi Perpustakaan dalam Pendidikan menurut Ahmad Salbi dalam kitab Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang historis. Latar belakang historis sejak masa Islam klasik, perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tapi pusat kehidupan intelektual. Karena manuskrip pada masa itu sangat mahal, perpustakaan menjadi sarana pendidikan yang terbuka bagi semua golongan. Melalui penelitian terdahulu, diketahui bahwa perpustakaan selalu berperan sebagai pusat penyebaran ilmu, pelestarian warisan intelektual, dan ruang diskusi ilmiah. Berangkat dari realitas rendahnya literasi hari ini, saya mengkaji bagaimana pandangan Ahmad Salbi tentang fungsi perpustakaan dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan kita. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode penelitian berupa metode library research dan sumber primernya yaitu kitab Al-Tarbiyah Al-Islamiyah karya Ahmad Salbi. Sumber sekundernya yaitu artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur perpustakaan Islam. Teknik analisisnya yaitu content analysis untuk menafsirkan konsep-konsep kunci dalam teks. Masuk ke pembahasan. Fungsi perpustakaan menurut Ahmad Salbi dalam kitab At-Tarbiyatu Al-Islamiyah. Yang pertama, perpustakaan sebagai sarana utama perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan di masa awal Islam bertujuan membuka akses ilmu bagi masyarakat karena buku mahal. Perpustakaan menjadi pusat penyebaran ilmu. Fungsi ini relevan dengan penelitian modern tentang perpustakaan digital dan akses literatur di era sekarang. Poin yang kedua, yaitu perpustakaan sebagai penjaga tradisi intelektual. Umat Islam menghargai ilmu dengan mengumpulkan, mengawetkan, dan menjaga manuskrip. Perpustakaan menjadi tempat pelestarian warisan keilmuan. Temuan ini didukung oleh penelitian historis tentang Bait al-Hikmah dan perpustakaan-perpustakaan besar lainnya. Poin yang ketiga, yaitu perpustakaan sebagai wadah ilmu dan diskusi ilmiah. Perpustakaan menjadi tempat kajian, diskusi, debat ilmiah, dan pertemuan ulama. Hal ini sejalan dengan fungsi perpustakaan modern sebagai pusat komunitas komunikasi ilmiah, repositori akademik, dan ruang belajar kolaboratif. Poin yang terakhir, yaitu perpustakaan sebagai landasan etika dan akhlak keilmuan. Perpustakaan pada masa Islam klasik dibangun megah, koleksi disusun rapi dan dikelola profesional. Ini menunjukkan bahwa umat Islam memandang perpustakaan sebagai simbol keilmuan. Fungsi ini relevan dengan nilai etika akademik dan budaya literasi saat ini. Dengan mengangkat pandangan Ahmad Salbi, artikel ini menunjukkan bahwa perpustakaan Islam memiliki konsep yang komprehensif, jauh melampaui pengertian perpustakaan modern yang hanya dianggap tempat penyimpanan buku. Konsep ini juga menjadi solusi konseptual untuk memperkuat literasi, berupa menghidupkan perpustakaan sebagai ruang interaksi ilmiah, mengembalikan perpustakaan sebagai pusat budaya belajar, dan membangun kembali etika terhadap ilmu di lingkungan pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.